Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Terima kasih. Nah, ada yang tidak hadir? Hadir semua, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai salah satu komponen elektronika, yaitu resistor. Ibu tahu bahwa sebagian besar dari kalian mungkin belum mengetahui apa itu resistor, fungsi resistor, cara kerjanya, dan mungkin jenis-jenis dari resistor kalian belum mengetahui. Nah, fungsi kita belajar hari ini atau tujuan kita pembelajaran hari ini adalah untuk dapat mengetahui hal-hal yang telah Ibu sebutkan tadi mengenai resistor. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pembelajaran tentang resistor sekarang. Baiklah, sesuai dengan yang telah Ibu jelaskan di pendahuluan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai salah satu komponen elektronika, yaitu resistor. Nah, pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari resistor, cara kerja resistor, fungsi dari resistor, jenis-jenis, dan juga macam-macam dari resistor itu sendiri. Ibu tahu bahwa kalian pasti telah mengenal dan juga pasti telah mendengar mengenai resistor. Hanya saja, mungkin sebagian dari kalian belum mengetahui apa itu resistor. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk mulai pada materi mengenai pengertian dari resistor. Nah, Ibu mau tanya, menurut kalian, dari apa yang kalian ketahui, apa itu resistor? Tidak tahu? Baiklah, karena kalian menjawab tidak tahu, kita akan belajar bersama-sama mengenai resistor hari ini. Nah, resistor merupakan salah satu komponen dasar elektronika yang bersifat pasif, di mana komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Artinya, resistor dapat bekerja walaupun tidak ada arus yang mengalir melalui resistor tersebut. Nah, resistor memiliki sifat untuk menghambat arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Dengan kata lain, resistor berfungsi sebagai hambatan listrik. Dari hukum Ohm dijelaskan bahwa resistansi akan berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Maka, untuk menyatakan besarnya nilai resistansi dari suatu atau sebuah resistor, dinyatakan dalam satuan ohm yang dilambangkan dengan simbol omega. Untuk menggambarkan dalam suatu rangkaian, dilambangkan dengan huruf R, karena huruf ini merupakan standar internasional yang sudah disepakati bersama untuk melambangkan sebuah komponen resistor dalam sebuah rangkaian. Nah, dari pengertian resistor tersebut, apa yang kalian tangkap mengenai resistor? Yap, benar, bahwa resistor berfungsi sebagai penghambat aliran arus listrik. Baik. Nah, selain berfungsi sebagai penghambat arus listrik, resistor juga mempunyai kegunaan dan fungsi lainnya. Nah, fungsi dari resistor itu yang pertama yaitu sebagai pembagi arus. Pasti anak-anak baru dengarkan bahwa resistor itu mempunyai fungsi sebagai pembagi arus. Selain pembagi arus, resistor juga berfungsi sebagai pembagi tegangan. Lalu ada sebagai penurun tegangan. Selain itu, resistor juga berfungsi sebagai penghambat arus listrik. Yang seperti yang telah Ibu jelaskan di awal. Setelah itu, resistor juga berfungsi sebagai pengatur volume. Ada juga resistor berfungsi sebagai pengatur kecepatan rheostat dan lain-lain.
masih banyak fungsi dari resistor. Jadi anak-anak bisa baca di buku mengenai komponen elektronika yaitu resistor dan bisa juga cari di internet. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Bisa Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Baik, kita akan bahas ke materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik resistor. Karakteristik berbagai macam resistor dipengaruhi oleh bahan yang digunakan. Nilai resistansi resistor komposisi tidak stabil disebabkan pengaruh suhu. Jika suhu naik, maka resistansi akan turun. Kurang sesuai apabila digunakan dalam rangkaian elektronika tegangan tinggi dan arus besar. Jadi, jika resistor yang memiliki pengaruh terhadap suhu, jika suhu tersebut naik dan nilai resistansinya akan turun, maka jenis resistor ini tidak bagus untuk digunakan dalam rangkaian elektronika tegangan tinggi dan juga arus yang besar. Selain itu, secara teori, sebuah resistor dinyatakan memiliki resistansi murni, akan tetapi pada prakteknya sebuah resistor mempunyai sifat tambahan, yaitu sifat induktif dan kapasitif. Pada dasarnya, akan bernilai rendah, resistor cenderung mempunyai sifat induktif. Jadi, jika resistor bernilai rendah, maka akan mempunyai sifat yang induktif. Dan keterbalikannya, jika resistor tersebut bernilai tinggi, maka resistor tersebut akan mempunyai sifat yaitu sifat kapasitif. Suhu memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap suatu hambatan. Di dalam penghantar ada elektron yang bebas yang jumlahnya sangat besar sekali, dan sembarangan energi panas yang dikenakan padanya akan memiliki dampak yang sedikit pada jumlah total pembawa bebas. Kenyataannya, energi panas hanya akan meningkatkan intensitas gerakan acak dari partikel yang berada dalam bahan yang membuatnya semakin sulit bagi aliran elektron secara umum pada sembarangan suatu arah yang ditentukan. Hasilnya adalah untuk penghantar yang bagus, peningkatan suhu akan menghasilkan peningkatan harga tahanan. Akibatnya, penghantar tersebut memiliki koefisien suhu positif. Nah, karakteristik resistor ini terdiri dari beberapa resistor. Jadi ada resistor yang dipengaruhi suhu, lalu ada resistor yang jika nilainya rendah dan jika nilainya tinggi, juga ada resistor yang dipengaruhi oleh cahaya. Itu tergantung dari jenis resistornya. Nah, untuk memahami mengenai karakteristik resistor ini, kita harus lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam jenis resistor, maka untuk melihat nilai pada komponen resistor biasanya diwakili dengan menggunakan kode gelang warna yang melingkar pada bagian tubuh resistor tersebut. Nah, ada juga yang menggunakan kode angka untuk melihat besarnya nilai resistor. Dan ada juga yang tidak menggunakan kode, baik kode gelang warna ataupun kode angka, melainkan sudah tercetak langsung nilai sebenarnya di bagian tubuh resistor, tanpa harus kita menerjemahkan lagi. Selain itu, kita juga dapat mengetahui dan menghitung nilai resistor dengan menggunakan alat ukur yaitu berupa multimeter. Nah, dari sini anak-anak sudah paham bahwa resistor tersebut memiliki beberapa jenis. Untuk mengetahui tersebut, kita langsung aja masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam dan jenis resistor. Resistor secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, resistor tetap atau fixed resistor. Resistor tetap merupakan resistor yang mempunyai nilai resistansinya atau nilai hambatannya tetap dan tidak dapat diubah-ubah.
Ciri fisik dari resistor ini adalah bahan pembuat resistor terdapat di tengah-tengah dan pada pinggirnya terdapat dua conducting metal. Ukuran fisik dari resistor tetap bermacam-macam, tergantung pada daya resistor yang dimilikinya. Bentuk dari resistor tetap ini memiliki banyak ukuran menyesuaikan batas kemampuan daya maksimalnya, mulai dari ukuran 1/8 watt, 1/4 watt, 1/2 watt, 1 watt, 5 watt, hingga 20 watt ataupun lebih. Resistor yang memiliki disipasi daya mulai dari 5 watt hingga 20 watt biasanya memiliki bentuk fisik berbentuk kubik memanjang persegi 4 yang berwarna putih. Seperti gambar yang ini ya anak-anak. Nah, selain itu juga memiliki bentuk lainnya, yaitu berbentuk silinder yang pada tubuhnya sudah tercetak besarnya nilai hambatan listrik pada resistor tersebut. Kemudian kita akan masuk pada materi jenis-jenis resistor dari resistor tetap. Yang pertama yaitu precision wire ward resistor. Precision wire ward resistor merupakan tipe resistor yang mempunyai tingkat keakuratan sangat tinggi, yaitu sampai 0,005% dan TCR atau temperature coefficient of resistance-nya sangat rendah. Sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi. Tetapi jangan pernah menggunakan jenis resistor ini untuk aplikasi radio frekuensi, sebab mempunyai nilai resonan frekuensi yang sangat rendah. Bentuknya seperti ini. Yang kedua ada NIST standar resistor. NIST atau National Institute of Standards and Technology merupakan tipe resistor yang mempunyai tingkat keakuratan paling tinggi, yaitu sampai 0,001% dan TCR atau temperature coefficient of resistance-nya sangat rendah. Bentuk dari resistor ini sebagai berikut. Yang ketiga ada resistor power wire ward resistor. Biasanya resistor ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan daya yang sangat besar. Komponen ini dapat mengatasi daya yang besar dibandingkan dengan jenis resistor yang lainnya. Karena panas yang ditimbulkan cukup besar, biasanya resistor ini dilapisi oleh bahan seperti keramik tube, keramik rods, anodized aluminium, fiberglass metals, dan lain-lain. Bentuk dari power wire ward resistor yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, jenis resistor tetap yang keempat ada push resistor. Komponen ini selain berfungsi sebagai resistor, juga berfungsi sebagai sekring. Pada resistor ini, bila ada arus yang mengalir sangat besar melaluinya, maka hambatannya menjadi tak terhingga. Pada kondisi normal, suhu dari resistor ini akan menjadi panas ketika ada arus yang melaluinya. Nah, bentuk dari jenis resistor ini sebagai berikut. Pernah lihat? Tidak. Oke, kita lanjut ya ke jenis resistor tetap yang kelima, yaitu carbon composition. Resistor ini memiliki koefisien temperatur dengan batas 1000 ppm per derajat Celcius terhadap nilai hambatannya, di mana nilai hambatannya akan turun ketika suhunya naik. Selain itu, resistor ini juga memiliki koefisien tegangan, di mana nilai hambatan akan berubah ketika diberikan tegangan. Semakin besar nilai tegangannya, maka akan semakin besar pula perubahannya. Bentuk dari jenis resistor tetap carbon composition yaitu sebagai berikut. Lanjut ke jenis resistor tetap ke-6, yaitu ada carbon film resistor. Resistor jenis
karbon film mempunyai karakteristik yang sama dengan resistor carbon composition, hanya saja noise, voltage coefficient, temperature coefficient-nya nilainya lebih rendah. Karbon film resistor dibuat dengan memotong batangan keramik yang panjang dan kemudian dicampurkan dengan material karbon. Frekuensi respon dari resistor ini jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan wire word dan lebih bagus lagi jika dibandingkan dengan carbon composition, di mana wire word akan menjadi suatu induktansi ketika frekuensinya rendah dan akan menjadi kapasitansi apabila frekuensinya tinggi. Dan untuk carbon composition hanya menjadi kapasitansi apabila dilalui oleh frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Bentuk dari karbon film resistor yaitu sebagai berikut. Pernah melihatnya anak-anak? Ya, kita sering menggunakannya ketika melakukan praktikum di laboratorium. Lanjut, ada metal film resistor, yaitu jenis resistor tetap ke-7. Metal film resistor merupakan pilihan terbaik dari jenis resistor carbon composition dan carbon film. Bahan dasar pembuat dari resistor ini adalah metal dan keramik. Bahan ini mirip seperti yang digunakan untuk membentuk carbon film resistor. Karena resistor ini lebih akurat, tidak mempunyai voltage coefficient, noise, dan temperatur coefficient yang lebih rendah. Tetapi resistor ini tidak sebagus jenis resistor precision wire word. Nah, bentuknya seperti ini. Hampir sama seperti bentuk karbon film resistor, hanya saja pada metal film resistor dibuat dengan bahan metal dan keramik, sedangkan pada karbon film resistor dibuat dari bahan keramik dan juga karbon. Lanjut ya. Kemudian ada foil resistor. Resistor ini mempunyai karakteristik yang sama dengan jenis metal film. Kelebihan utamanya dibandingkan dengan metal film adalah tingkat kestabilannya yang lebih tinggi, TCR yang paling kecil, dan frekuensi responnya yang tinggi. Selain kelebihan, terdapat pula kelemahannya, yaitu nilai maksimum dari resistor ini lebih kecil daripada nilai resistor metal film. Bentuknya seperti ini. Oke, yang terakhir ada power film resistor. Power film resistor mempunyai nilai yang lebih tinggi dan respon frekuensi yang lebih baik jika dibandingkan dengan power wire word resistor. Resistor ini banyak digunakan untuk aplikasi power karena membutuhkan frekuensi respon yang baik, daya yang tinggi, dan nilai yang lebih besar daripada power wire word resistor. Biasanya, komponen ini memiliki toleransi yang cukup lebar. Bentuknya seperti ini. Nah, dari 9 jenis resistor tetap yang telah Ibu jabarkan, mana jenis resistor yang sering kalian jumpai atau yang pernah kalian lihat? Carbon film resistor, ya, dan metal film resistor. Nah, mungkin lain kali akan Ibu bawa beberapa jenis resistor untuk kalian lihat secara langsung. Adapun bentuk simbol dari resistor tetap yaitu seperti ini. Nah, simbol ini sering kita lihat pada soal fisika mengenai hambatan yang disimbolkan dengan huruf R. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu jenis dari resistor yang kedua, resistor tidak tetap atau resistor variabel. Nah, resistor tidak tetap adalah resistor yang mempunyai nilai resistansi yang dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Perubahannya dapat dilakukan dengan cara memutar atau menggeser pengaturannya yang memang sudah disediakan, sampai dengan batas maksimal nilai resistansi yang telah ditentukan. Dalam resistor tidak tetap ini juga memiliki beberapa macam resistor. Pada kesempatan ini, Ibu hanya menjabarkan 3 jenis resistor tidak tetap. Yang pertama
yaitu potensiometer. Potensiometer merupakan komponen pembagi tegangan yang nilai resistansinya dapat disetel atau diatur sesuai dengan keinginan dengan cara memutar tungkai pengaturannya. Potensiometer umumnya memiliki 3 pin kaki untuk menentukan nilai resistansinya. Ini loh 3 pin kakinya anak-anak. 1, 2, 3. Bagian menjorok keluar nilai dari porosnya inilah yang kita gunakan untuk mengatur nilai resistansinya, yaitu dengan cara memutar tungkai pengaturannya. Berikut adalah simbol dari potensiometer. Resistor tidak tetap jenis kedua yaitu trim pot. Pasti belum pernah dengar ya? Nah, sini Ibu akan jelaskan. Trim pot adalah kependekan dari trimmer potensiometer. Bentuk fisiknya kecil dan memiliki nilai tahanan yang dapat diubah-ubah namun dengan menggunakan alat bantu berupa obeng kecil ataupun sejenisnya. Bentuk dari trim pot itu sendiri seperti ini. Pada trim pot sama halnya dengan potensiometer, yaitu memiliki 3 pin kaki untuk menentukan nilai resistansinya. Trim pot dapat mengubah nilai hambatannya, yaitu dengan cara diputar pada bagian porosnya, yaitu yang terdapat di tengah, dengan menggunakan obeng ataupun sejenisnya. Karena pada bagian porosnya ini tidak ada tungkai yang menjorok keluar, sehingga kita memerlukan bantuan obeng untuk memutar atau mengatur nilai resistansi pada trim pot. Ini adalah simbol dari resistor trim pot. Selanjutnya yaitu ada rheostat. Sebuah rheostat adalah resistor yang tidak tetap dan terdapat 2 terminal serta seringkali didesain untuk menangani arus dan tegangan yang tinggi. Biasanya, rheostat dibuat dari kawat resistif yang dililitkan untuk membentuk koil toroid dengan penyapu yang bergerak pada bagian atas toroid. Bentuk rheostat seperti ini. Jadi, kita dapat mengatur nilai resistansi atau nilai hambatan dari resistor ini dengan cara menggeserkan tungkai yang terdapat pada atas ini ke kanan ataupun ke kiri. Adapun simbol dari resistor geser sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan masuk pada bahasan mengenai jenis resistor yang ketiga, yaitu resistor non-linear atau sering juga disebut dengan resistor sensor. Nah, resistor non-linear merupakan resistor jenis sensor yang cara kerjanya sama seperti resistor variabel pada umumnya, tetapi yang membedakan pada resistor non-linear ini adalah nilai hambatannya akan berubah-ubah dengan sendirinya apabila terkena pengaruh energi fisik dari luar, seperti suhu, cahaya, suara, dan lain-lain, dengan menyesuaikan pada keadaan sekitarnya. Nah, pada resistor non-linear ini, Ibu juga hanya memberikan 3 jenis resistor non-linear. Yang pertama yaitu NTC dan PTC. NTC atau NTC adalah singkatan dari Negative Temperature Coefficient. Sifat komponen ini resistif, di mana nilai resistansinya akan menurun apabila temperatur di sekelilingnya naik. Sedangkan PTC adalah singkatan dari Positive Temperature Coefficient, yang nilai resistansinya akan bertambah besar apabila temperatur di sekelilingnya turun. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk NTC-nya seperti ini, yang positif temperatur coefficient-nya seperti ini.
Untuk resistor PTC dan NTC, simbolnya sebagai berikut. Yang kedua, LDR. Nah, LDR adalah singkatan dari Like Dependent Resistor, yaitu sebuah resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan cahaya yang diterima. Semakin besar intensitas cahaya yang diberikan kepada LDR, maka nilai resistansinya akan semakin kecil, dan sebaliknya, semakin kecil nilai atau intensitas cahaya yang diberikan kepada LDR, maka nilai resistansinya akan semakin besar. Bentuk dari LDR seperti ini. Di sini terdapat sensor ya. Ini sensor, 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 sensor. Adapun simbol LDR adalah sebagai berikut. Nah, kemudian ada yang VDR. VDR adalah singkatan dari Voltage Dependent Resistor, yaitu sebuah resistor tidak tetap yang nilai resistansinya akan berubah tergantung dari tegangan yang diterimanya. Sifat dari VDR adalah semakin besar tegangan yang diterima, maka nilai tahanannya akan semakin kecil, sehingga arus yang mengalirnya atau melaluinya akan semakin besar. Nah, dengan adanya sifat tersebut, maka VDR akan sangat cocok digunakan sebagai stabilizer bagi komponen transistor. Bentuk dari VDR itu sendiri seperti ini. Sedangkan untuk resistor varistor atau VDR memiliki simbol sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kode warna pada resistor. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan di pendahuluan, bahwa nilai resistor dapat dilihat dari kode warna yang berada atau yang mengelilingi badan dari resistor, dan juga yaitu dari kode angka. Nah, pada saat ini kita akan belajar mengenai kode warna pada resistor. Nih, seperti ini. Nah, kode warna di sini yaitu ada hitam, coklat, merah, orange atau jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, dan emas perak. Nah, Ibu akan meminta kalian untuk menghafal mengenai kode warna dari resistor tersebut. Apakah ada yang keberatan? Tidak. Baiklah. Cara mudahnya kalian hafalkan huruf depannya. Misalnya hitam, hi, coklat, co. Terus merah, me. Lalu ada orange atau jingga, hijau, meo, o. Lalu kuning, ku. Hijau, hi. Lalu biru, ru. Ungu, u. Lalu abu-abu, u. P atau putih, emas, dan perak. Jadi hijau, meo, u, kuah, gitu. Atau terserah kalian bagaimana kalian mudah menghafalnya. Kalau Ibu seperti itu. Nanti akan kita coba ya. Nah, pada resistor ini atau pada resistor yang menggunakan kode warna gelang itu terdapat 4. Ada yang kodenya cuma 3 gelang, lalu ada kode yang terdiri dari 4 gelang, lalu kode yang terdiri dari 5 gelang, dan kode yang terakhir yaitu terdiri dari 6 gelang. Nah, hijau, meo, ku, hibi, uapek. Ada yang siap? Belum? Oke. Dan hitam itu nilainya 0.
coklat itu 1, merah 2, orange 3, kuning 4, 5 itu untuk hijau, biru itu 6, ungu itu 7, abu-abu itu 8, putih itu 9. Nah, ungu sama silver itu tidak ada nilainya. Nah, jika terdiri dari 4 gelang resistor, 4 warna gelang resistor, maka gelang 1 dan 2 adalah angka digitnya. Misalnya, merah, orange, jadi 2, 3. Nah, sedangkan gelang ketiga itu sebagai nilai pengalinya. Misalnya, gelang di sini berwarna biru, maka nilai pengalinya sebesar 1 juta ohm. Oke? Nah, dan gelang keempatnya sebagai nilai toleransinya. Di sini misalnya warna hijau nih toleransinya nih. Nih, itu toleransinya plus minus 0,5%. Nah, jika untuk resistor 5 warna gelangnya, yaitu warna gelang pertama, kedua, dan ketiga sebagai angka digitnya. Sedangkan gelang keempat sebagai faktor pengalinya dan juga gelang kelima sebagai nilai toleransinya. Sedangkan untuk resistor gelang 6 warna, gelang pertama, kedua, dan ketiga angka digit, gelang keempat sebagai faktor pengalinya, gelang kelima nilai toleransinya, sedangkan gelang keenam itu menunjukkan koefisien suhu dari resistor tersebut. Untuk lebih pahamnya, kita akan coba mengerjakan untuk masing-masing contoh soal, untuk masing-masing warna gelang ini satu contoh soal ya, biar kalian paham. Jika tidak paham, mohon bertanya, jangan diam saja, karena ibu akan menganggap bahwa kalian diam itu berarti kalian mengerti. Jadi, jika tidak paham, silakan untuk bertanya. Kita mulai dengan contoh soal pada resistor 4 warna gelang. Nah, gelang 1 misalnya berwarna coklat, gelang 2 itu berwarna hitam, gelang 3 berwarna merah, dan gelang 4 berwarna emas. Ingat, pada resistor 4 warna, gelang 1 dan 2 itu sebagai angka digit, gelang 3 sebagai faktor pengali, dan gelang 4 itu sebagai toleransinya. Sehingga dapat kita tulis, apa tadi anak-anak kalau coklat? Angka apa? 1. Kalau hitam? 0. Jadi 10. Terus gelang ketiganya warnanya merah. Warna merah itu berapa angkanya? 2. Sehingga faktor pengalinya menjadi 10 pangkat 2. Untuk emas, nilai toleransinya sebesar 5%. Jadi dapat kita tuliskan nilai resistor tersebut adalah sebesar 10 dikalikan 10 pangkat 2. Berarti 1000 sama dengan 1000 ohm. Atau dapat kita tuliskan menjadi 1 kilo ohm plus minus 5%. Dengan 5%-nya adalah nilai toleransi. Sampai sini paham? Paham. Berarti untuk contoh resistor 5 warna nggak perlu ibu jelaskan ya? Oh, tetap jelaskan. Baiklah, kita belajar sama-sama. Kemudian ini resistor 5 warna. Gelang satunya warna merah, gelang keduanya warna kuning, gelang ketiganya hitam, empatnya merah, dan gelang kelimanya hijau. Nah, ingat juga pada resistor 5 warna, gelang 1, kedua, dan ketiga sebagai angka digit, sedangkan gelang keempat sebagai faktor pengali, dan gelang kelima yaitu sebagai toleransi. Nah, warna merah berapa? 2. Kalau kuning? 4. Hitam tadi berapa? 0. Jadi 240. Kemudian faktor pengalinya ada gelang warna merah lagi. Ingat bahwa warna merah itu menunjukkan angka 2.
Sehingga faktor pengalinya 10 pangkat 2. Jadi 240 dikalikan 10 pangkat 2 sama dengan 24.000 ohm. Atau dapat kita tuliskan menjadi 24 kilo ohm plus minus 0,5%. Karena warna hijau itu memiliki toleransi 0,5%. Lanjut ke contoh soal resistor 6 warna. Gelang 1 berwarna merah, gelang kedua kuning, gelang ketiga hitam, gelang keempat merah, gelang kelima hijau, gelang keenam orange atau jingga. Nah, gelang pada resistor 6 warna, gelang 1, gelang 2, gelang 3 sebagai angka digitnya, gelang 4 faktor pengalinya, gelang 5 sebagai toleransinya, sedangkan gelang ke-6 itu menunjukkan temperaturnya. Sehingga dapat dituliskan sama seperti nilainya pada resistor 5 warna, yaitu 240 dikalikan 10 pangkat 2, 24.000, atau dapat kita tuliskan menjadi 24 kilo ohm plus minus 0,5% dengan temperaturnya 15 ppm per derajat Celcius. Sampai sini paham? Baik, karena kalian paham, silakan untuk memvariasikan warna gelang resistornya sendiri. Nanti akan kita coba untuk mengeceknya secara bersama-sama. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian kita akan belajar mengenai cara membaca kode huruf pada resistor. Di sini Ibu telah memberikan salah satu contohnya, yaitu pada gambar ini 5W ini menunjukkan daya, 22R itu menunjukkan resistansi, dan huruf J ini menunjukkan toleransi. Nah, kode huruf pada resistansinya untuk R itu berarti dikalikan 1 sama dengan ohm. Sedangkan jika di sini ada huruf K, maka dikalikan dengan 1000 atau sama dengan kilo ohm. Kemudian jika di sini huruf M, maka dikalikan 1 juta atau dapat kita tuliskan menjadi 22 million ohm. Kemudian untuk nilai toleransinya, jika huruf F, maka nilai toleransinya sebesar 1%. Sedangkan jika huruf G menunjukkan nilai toleransinya sebesar 2%. Untuk nilai J itu menunjukkan toleransi sebesar 5%. Kemudian huruf K menunjukkan toleransi sebesar 10%. Sedangkan huruf M itu menunjukkan toleransi sebesar 20%. Jadi, jika kita tuliskan di sini 5W itu sama dengan 5 watt, 22R berarti 22 ohm dengan toleransinya sebesar 5%. Nah, setelah pembelajaran mengenai kode huruf resistor ini, maka pembelajaran kita hari ini mengenai resistor telah selesai. Jadi kita mungkin akan melanjutkan ke materi selanjutnya mengenai komponen-komponen elektronika yang lainnya. Baiklah, pembelajaran mengenai resistor cukup sampai di sini. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Baiklah, karena menarik, semoga kita dapat bertemu untuk pertemuan selanjutnya mengenai komponen-komponen elektronika yang lainnya. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa itu resistor? Ya, resistor adalah komponen dasar elektronika yang bersifat pasif. Artinya, resistor tidak membutuhkan arus untuk dapat bekerja. Lalu, Ibu ingin bertanya, fungsi utama resistor apa? Ya, benar, yaitu menghambat arus listrik dalam suatu rangkaian. Lalu, Ibu akan bertanya, bagaimana jika ada arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian dan arus itu melewati resistor, apa yang terjadi? Ya, benar, bahwa nilai arus akan semakin kecil jika nilai hambatannya semakin besar. Dan simbol dari resistor apa? Ohm, yaitu dengan simbol omega. Dan jika dalam
rangkaian listrik disimbolkan dengan huruf apa? R. Yap, benar sekali. Dan pertanyaan satu kali lagi, Ibu ingin bertanya. Secara umum, resistor dibagi menjadi beberapa jenis. Yap, benar, yaitu 3 jenis. Yang pertama, resistor tetap, resistor variabel atau resistor tidak tetap, dan yang ketiga adalah resistor non-linear atau resistor sensor. Baiklah, dari pertanyaan yang telah Ibu ajukan kepada kalian, dapat Ibu simpulkan bahwa pembelajaran hari ini berhasil dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Sekian dari Ibu, karena waktunya juga sudah tidak cukup lagi, sudah habis waktu pelajarannya. Semoga kita dapat bertemu dalam pertemuan selanjutnya dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Ibu, jika ada yang salah Ibu mohon maaf. Jika kalian belum mengerti, kalian bisa bertanya pada Ibu ke ruangan guru ataupun bisa chat pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.